Welcome Smart Investor to my channel, Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan coba bahas dengan detail saham Telkom ya, TLKM. Kita akan coba ulik-ulik kira-kira prospeknya seperti apa, terutama terkait dengan berita-berita saat ini seperti 5G dan Gojek. Nah, itu kita akan coba bahas. Sekaligus kita akan coba hitung harga wajar Telkom itu sekarang di berapa, sehingga teman-teman bisa memutuskan ini masih layak invest atau tidak. Seperti itu ya. Tapi perlu saya catatkan ya bahwa apa yang saya bahas ini itu untuk long term investment. Jadi nggak ada kaitannya dengan pergerakan harga saham jangka pendek ya. Jadi kalau misalnya besok naik itu kebetulan, kalau misalnya turun ya memang saya nggak memprediksi harga gitu ya. Nah, kita akan coba mulai pembahasannya. Yang pertama kita akan bahas sedikit aja teknikalnya. Nah, sekali lagi saya bukan ahli teknikal ya. Jadi saya nggak tahu kira-kira besok itu harganya mau kemana juga nggak tahu-tahu amat. Tapi dengan pendekatan teknikal sederhana saja, yang paling dasar trend line, kita bisa lihat bahwa ini downtrend. Jadi ini teridentifikasi downtrend. Artinya apa? Kalau harga itu nggak lewat garis hijau ini, ya arahnya masih akan turun. Gitu ya, itu sesimpel itu. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan fundamentalnya. Jadi gini, Telkom atau TLKM ini sangat menarik untuk dibeli dan dibahas. Itu setidaknya karena ada dua alasan. Ya, alasan yang pertama itu apa? Alasan yang pertama itu adalah ini, 5G. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa Telkom itu akan jadi provider 5G pertama di Indonesia. Ya, ini sudah disetujui ya dan sudah mendapatkan keterangan layak ya ini. Nah, itu. Jadi artinya apa? Artinya gini, sesimpel ini. Telkom kalau dapat 5G, ya artinya dia ketiban proyek. Kalau ketiban proyek, dia artinya dapat duit. Sesimpel itu pemikirannya. Nah, kita akan coba lebih dalami ya. Kita lihat laporan keuangannya sekarang. Nah, dari laporan keuangan ini kita bisa ketahui bahwa pendapatan dari paket data, internet, dan jasa teknologi itu kurang lebih adalah sekitar 75-an. 75.000 ya. Sedangkan pendapatan total Telkom itu 136.000. Artinya setengah sendiri, lebih dari setengah bahkan, itu dari paket data. Belum kalau kita tambahkan dengan pendapatan dari IndiHome-nya. Ini ya. Pendapatan dari IndiHome. Jadi 100.000 sendiri dari 136 itu berasal dari paket data dan IndiHome. Artinya apa? Kalau memang misalnya 5G yang pertama ngeluarin nanti adalah Telkom, bukan tidak mungkin Telkom akan mendapatkan banyak customer baru, sehingga duit akan mengalir ke sini juga. Perusahaannya akan semakin mendapatkan banyak cuan, gitu ya. Jadi kalau misalnya cuannya makin besar ya harapannya harga sahamnya naik juga dong. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah alasan pertama, 5G ya. Alasan kedua, kenapa kok Telkom ini menarik? Itu karena ada ini, teman-teman ya. Jadi kita baru tahu kalau misalnya Telkom itu bulan Mei itu invest lagi sekitar 4,35 triliun ke Gojek. Ya, jadi kita bisa tahu itu. Nah, ini menambahkan total investasi sebelumnya di tahun 2020 itu sekarang jadi totalnya sekitar 6,52 triliun. Nah, ini menjadi menarik, ini menjadi peluang buat Telkom. Kenapa? Karena kita harus tahu ya bahwa kalau misalnya di dunia startup, waktu IPO, jadi ini kan Gojek kan sudah lebur ya dengan Tokopedia jadi GoTo dan rencana mau IPO. Nah, ini bisa dijual saham yang tadi dibeli itu. Nah, artinya apa? Telkomsel itu bisa mendapatkan peluang capital gain pada saat GoTo IPO. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun misalnya nggak mau jualan ya, nggak mau cari capital gain alias long term investment, ya bisa jadi dapat pendapatan yang lumayan dari GoTo ini. Kenapa? Karena selama 2020 ini katanya Gojek pun sudah hampir BEP. Jadi, ya bisa dibilang kalaupun untuk long term juga dapat, kalau untuk short term untuk capital gain juga dapat. Jadi semuanya untung. Nah, ini menurut saya ya movement yang cukup baik dari Telkom. Nah, ini adalah dua peluang yang menurut saya cukup baik dari Telkom. Nah, kemudian kalau kita sudah bahas kira-kira prospeknya seperti apa, harga wajarnya sekarang seperti apa. Nah, harga wajar dari Telkom setelah saya hitung menggunakan berbagai pendekatan ini, ya, ini ada kurang lebih sekitar 10 pendekatan, saya bisa dapatkan harga wajarnya kurang lebih ada di sekitar 3.800-an ya, 3.800-an. Sekarang harganya adalah 3.300. Jadi margin of safety-nya kurang lebih sekitar 15%.
gitu ya. Average saya sendiri ada di 3.000. Saya sudah masuk 3 kali ya ke Telkom, yang nyicil 3 kali. Nah, jadi Telkom, kalau misalnya saya harus beri rating, itu kurang lebih ratingnya adalah sekitar 7 poinnya. Nah, ini saya kurangi ya, dari sebelumnya itu cukup baik ya, sekitar 1,5 sampai 2, tapi sekarang saya kurangi. Kenapa? Karena sebenarnya terlepas dari semua prospek dari Telkom, Telkom tuh juga punya kekurangan, yaitu dia adalah BUMN. Jadi sangat terbuka peluang untuk Telkom ini juga terjadi kebocoran, korupsi, dan itu terbukti teman-teman ya. Dari berita terbaru bahwa di Telkomsel itu ada dugaan korupsi. Belum terbukti, masih diselidiki, tapi ya kita sudah bisa tahu ya bahwa memang gampang banget untuk BUMN dilakukan ke GCG yang kurang baik seperti ini. Jadi itu menurut saya kekurangan, sehingga poin rating dari Telkom saya harus buat jadi 7. Nah, itu adalah pembahasan tentang Telkom. Jadi teman-teman putuskan untuk beli atau tidak, teman-teman lihat dari apa yang saya hitung tadi ya. Kira-kira di 3.800-an itu adalah harga wajarnya. Nggak usah pas-pas banget, dekat-dekat situ lah kira-kira. Nah, kalau misalnya Telkom memang kedepannya lebih baik lagi, harga wajarnya juga akan naik. Kurang lebih seperti itu. Nah, jangan lupa komen, like, dan subscribe kalau suka konten seperti ini ya. Dan mungkin kalau ada masukan mau bahas apa, silahkan komen di bawah. Oke, jangan lupa follow IG saya. Oh iya, saya juga lagi baru buat TikTok teman-teman ya. Jadi TikTok saya @nizarimam, di follow juga. Jadi kalau di TikTok tuh lebih konsepnya lebih pendek-pendek ya videonya. Jadi kita kalau ada pertanyaan itu saya mungkin akan jawab singkat di TikTok aja gitu. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.